Chen Ping menarik telapak tangannya, dan cahaya abu-abu yang kacau berkelebat lalu menghilang dari telapak tangannya. Dia berdiri dengan tenang di tempatnya, indera ilahinya memindai seluruh halaman seperti radar tercanggih, memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal dan tidak ada mekanisme peringatan residual yang terpicu. Seluruh proses, dari mengungkapkan identitas mereka hingga membunuh korban dan kemudian menghancurkan bukti, hanya membutuhkan 2 tarikan napas. Cepat, akurat, tanpa ampun, dan senyap. Dia berjalan ke jendela dan mendengarkan dengan seksama apa yang terjadi di luar. Halaman itu tetap sunyi, hanya terdengar samar-samar suara percakapan dari tempat tinggal penjaga di kejauhan dan langkah kaki para penjaga yang berpatrol di kejauhan. Keributan itu sepenuhnya terkurung di dalam rumah kecil tersebut, tanpa ada kebocoran keluar. Chen Ping tidak langsung pergi. Pandangannya tertuju pada futon tempat Tu Meng duduk bersila. Terdapat sebuah kompartemen kecil tersembunyi di sana, ditutupi oleh lempengan batu yang tidak mencolok dengan batasan-batasan sederhana di atasnya. Dia melambaikan tangannya untuk mematahkan penghalang, mengangkat lempengan batu itu, dan di dalamnya terdapat beberapa keping giok, beberapa kristal yuan, dan sebuah token hitam pekat. Bagian depan token itu diukir dengan karakter ganas, Sing, Sing, dan bagian belakangnya terdapat 2 karakter, Tu Meng, Tu Meng. Chen Ping mengambil gulungan giok itu dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Salah satunya adalah selembar kertas giok yang mencatat tugas-tugas eksekusi. Chen Ping dengan cepat membolak. Baliknya, pandangannya segera tertuju pada satu catatan. Tanggal, tahun ke-9763 kalender Xuan Yin, hari ke-17 bulan Frost. Lokasi, lereng jiwa yang jatuh. Terpidana, Musa, laki-laki, Liu Qingyin, perempuan. Kejahatan, meninggalkan alam surgawi tanpa izin dan memata-matai hal-hal terlarang. Pengawas, Fei Qing, kepala pelayan istana dalam. Algojo, Tu Gang dan Tu Meng. Catatan, kristal pemurnian jiwa nomor, Jiaksu 73 telah diaktifkan. Jiwa telah ditangkap dan diserahkan kepada kepala pelayan Vel. Format catatan-catatan itu dingin dan ringkas, namun bagaikan pisau beracun yang menusuk dalam-dalam ke jantung Chen Ping. Senior Musa, Senior Liu Qingyin, nama mereka pun tercatat dalam daftar tugas Algojo. Jari-jari Chen Ping, yang menggenggam lempengan giok itu, sedikit menutih, tetapi dia dengan paksa mengendalikan emosinya. Dia terus memeriksa gulungan giok lainnya, yang sebagian besar berisi peraturan dan ketentuan olah hukuman serta fragmen teknik pemurnian tubuh, dan tidak terlalu berharga. Akhirnya, pandangannya tertuju pada token dengan karakter, Sing Sing, hukuman. Token ini terbuat dari material khusus, dan secara samar-samar terhubung dengan formasi tertentu di kediaman pejabat kriminal dan bahkan seluruh aula hukuman di rumah Dewa Giok. Mungkin ini adalah sertifikat identitas, atau mungkin memiliki kegunaan lain. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping menyimpan token dan slip giok yang mencatat eksekusi tersebut, mengembalikan barang-barang lainnya ke tempat asalnya, dan mengembalikan kompartemen tersembunyi ke keadaan semula. Setelah melakukan semua itu, dia diam-diam melewati barisan keamanan yang lumpuh, sama seperti saat dia datang, dan melayang keluar dari dinding halaman. Kemudian, mereka menemukan kembali celah konversi energi di penghalang luar dan dengan mudah lolos dari jangkauan kediaman petugas kriminal. Dari awal hingga akhir, lapisan pertahanan Istana Abadi Giok sama sekali tidak efektif. Ketika Chen Ping muncul kembali di pertapaan hutan bambu tempat Lansing dan yang lainnya berada, baru setengah jam berlalu sejak dia pergi. Di dalam pertapaan, Liansing, Ming Li, kakak macan tutul, dan monyet yang menunggu dengan cemas semuanya hadir. Suasananya agak tegang,
dan semua orang berspekulasi tentang hasil perjalanan Chen Ping. Melihat Chen Ping kembali tanpa cedera, tanpa setetes darah pun di tubuhnya, dan dengan ekspresi yang masih tenang, Liansing dan yang lainnya awalnya terkejut, lalu rasa terkejut dan ragu muncul di hati mereka. "Senior, Anda," Liansing memulai dengan ragu-ragu. Chen Ping tidak banyak bicara, tetapi hanya meletakkan token hukuman berwarna hitam dan slip giok berisi catatan tersebut di atas meja bambu. Setelah melihat token itu, saudara macan tutul terkejut. Ini token identitas eksklusif seorang algojo di aula eksekusi. Hanya algojo senior seperti Tu Gang dan Tu Meng yang memilikinya. Liansing dengan cepat mengambil gulungan giok itu dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah, dan dia menatap Chen Ping, matanya dipenuhi keterjingan. Ini catatan eksekusi Tu Meng. "Senior, Anda, Tu Gang sudah mati, di gang di luar Suixianlou." Suara Chen Ping tenang dan datar, seolah-olah dia sedang membicarakan hal sepele. Tu Meng juga sudah meninggal, di kediamannya di kantor inspektur kriminal. Ledakan. Meskipun memiliki firasat, semua orang di akademi, termasuk Ming Li, merasa merinding dan jantung berdebar kencang ketika mendengar Chen Ping dengan santai menyebutkan dua berita ini. Bunuh merekal, mereka benar-benar membunuhnya. Dan semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Berbeda ceritanya jika berada di luar paviliun Dewa Mabuk, tetapi kediaman Algojo berada di dalam rumah besar penguasa kota. Pertahanan sangat ketat, dan formasi yang digunakan sangat beragam. Bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana Anda menemukan orang itu? Bagaimana dia terbunuh? Bagaimana bisa keluar? Liansing, khususnya, sangat menyadari tingkat keamanan di dalam istana Dewa Giok. Sekalipun dia menggunakan semua agen rahasianya dan merencanakan dengan cermat untuk membunuh seorang algojo senior seperti Tu Meng secara diam-diam di ruang algojo, itu akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Hal itu pasti akan menimbulkan biaya yang sangat besar, dan akan sulit untuk menghindari kecurigaan para penjaga. Namun senior Chen di hadapan kita ini, sendirian, melakukan perjalanan pulang pergi dalam waktu kurang dari 1 jam, tidak hanya membunuh 2 orang tetapi juga membawa kembali bukti penting, dan dia tampak santal seolah-olah baru saja berjalan-jalan. Kaki monyet itu lemas, dan ia menatap Chen Ping dengan mata yang seolah-olah sedang memandang ke arah dewa, namun dipenuhi rasa takut yang tak terbatas. Barulah saat itu dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya makhluk yang dibawanya bersamanya. Meskipun Ming Li memiliki sedikit gambaran tentang kekuatan Chen Ping, dia tetap terguncang hingga ke lubuk hatinya saat ini. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah meremehkan tuannya. Metode menembus jauh ke wilayah musuh, memenggal target dengan tepat, dan bergerak bebas ini telah melampaui ranah pertempuran biasa. Ini lebih seperti sebuah seni, ketenangan yang ditampilkan setelah menguasai kekuatan sepenuhnya. Senior Kamui, suara kakak macan tutul serak, dan dia membungkuk dengan penuh hormat. Liansing menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dengan paksa menekan gejolak di hatinya, dan dengan hati-hati meletakkan gulungan giok itu. Kemudian, dengan sungguh-sungguh, dia berkata, "Kultur senior sangat dalam dan metode Anda tak terduga. Liansing sangat mengagumi Anda. Dengan barang ini sebagai bukti, ketidakadilan yang dilakukan terhadap senior Musa dan istrinya menjadi semakin tak terbantahkan." Namun, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Kematian mendadak saudara-saudara Tu tidak akan mudah dimaafkan oleh Istana Dewa Giok, terutama Fei Qing, yang merupakan pejabat pengawas sekaligus orang kepercayaan Yu Wuji. Dia pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Kita perlu membuat rencana sesegera mungkin. Chen Ping mengangguk,
Pandangannya tertuju pada token dan slip giok di atas meja bambu, mereka tidak menemukan jejaknya. Selanjutnya, targetnya adalah Fei Qing. Hati Liansing menegang, Fei Qing. Senior, Fei Qing berbeda dari saudara-saudara Tu. Dia memegang jabatan Kepala Pelayan Agung Istana Dalam dan tinggal di area inti Istana Tuan Kota sepanjang tahun, dikelilingi oleh orang-orang yang dijaga ketat. Tingkat kultivasinya sendiri telah mencapai peringkat kelima alam abadi atas, dan dia terampil dalam formasi dan pembatasan. Dia licik, curiga, dan sangat sulit dihadapi. Untuk meniru metode ini mungkin akan. Justru karena dia mahir dalam formasi, dia jadi lebih banyak tahu. Chen Ping menyela perkataannya, matanya dalam dan tak terduga. Dia kemungkinan besar mengetahui penyebab pasti kematian senior Musa dan istrinya, serta rahasia apa yang disembunyikan Istana Dewa Giok dan klan ilahi. Menangkapnya dan mendapatkan kebenaran darinya lebih penting daripada membunuhnya. Mencengkeram, Liansing dan yang lainnya kembali terkejut. Kepala Pelayan Agung Istana Dalam telah ditangkap di area inti Istana Dewa Giok. Ini lebih dari 10 kali lebih sulit daripada membunuh seorang algojol. Tuan Chen, masalah ini sangat penting dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Ming Li juga menyarankan, kita perlu menyelidiki secara detail keberadaan Fei Qing, kebiasaannya, dan kekuatan pengawalnya. Lagi pula, begitu kita bertindak, terlepas dari berhasil atau gagal, hal itu pasti akan membuat Yu Wuji dan seluruh Istana Dewa Giok khawatir, dan bahkan mungkin menarik perhatian langsung klan dewa. Chen Ping tentu menyadari risiko yang terlibat. Namun, kemarahan dan obsesinya untuk mengungkap kebenaran membuatnya tidak mau menunggu lebih lama lagi. Setiap momen tambahan yang mereka tunggu berarti momen siksaan tambahan bagi jiwa senior Musa dan istrinya di dalam susunan pemurnian jiwa, dan musuh mungkin juga menyadari bahwa kematian saudara-saudara itu bukanlah suatu kecelakaan. Saudara Taois Liansing, Anda telah berkiprah di sini selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman terdalam tentang Istana Dewa Giok. Chen Ping menatap Liansing. Aku perlu mengetahui waktu dan tempat di mana Fei Qing kemungkinan besar akan meninggalkan area inti Istana Tuan Kota dalam 3 hari ke depan, serta konfigurasi pengawal yang biasa mengelilinginya. Semakin detail semakin baik. Melihat Chen Ping telah mengambil keputusan, Liansing tahu bahwa bujukan tidak ada gunanya, dan kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping memberinya secercah harapan. Dia berpikir sejenak dan berkata, Fei Qing adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia jarang meninggalkan Istana Baglan, dalam kecuali untuk urusan resmi yang penting. Namun, dia punya kebiasaan, setiap 5 hari sekali, dia akan pergi ke kolam pengumpul roh di perbatasan istana. Dalam dan luar pada tengah malam untuk berlatih sendirian selama 1 jam. Konon ada mata air dingin di dasar kolam pengumpul roh, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi teknik pengembunan es yin mendalam miliknya. Masalah ini sangat rahasia, dan kami baru menemukannya secara kebetulan setelah mengorbankan salah satu saudara kami. Sesi kultivasi berikutnya akan diadakan tengah malam besok malam. Kolam pengumpul roh. Di mana letaknya? Bagaimana cara menjaganya? Mata Chen Ping berkilat. Kolam pengumpulan roh terletak jauh di dalam 100 taman Istana Dalam. Lokasinya terpencil, tetapi diselubungi oleh berbagai macam benda. Setiap kali Fei Qing pergi, dia hanya membawa 2 pengawal pribadi. Keduanya adalah pembunuh bayaran terpercaya peringkat keempat dari alam abadi atas. Saat dia berlatih, para penjaga akan berjaga di luar barisan di tepi kolam. Liansing dengan cepat berkata, ini satu-satunya kesempatan yang dia tahu agar Fei Qing dapat secara teratur meninggalkan area inti. Namun demikian, kolam pengumpul roh juga berada di wilayah Istana Dalam. Jika terjadi sesuatu,
para ahli dari Istana Dalam akan tiba dalam sekejap. Besok tengah malam, kolam roh. Chen Ping dengan cepat mempertimbangkan berbagai pilihan dalam pikirannya. Ini memang sebuah peluang, meskipun risikonya sangat tinggi. Bertindak dalam lingkungan di mana pihak lain sudah familiar dan siap melibatkan terlalu banyak variabel. Selain itu, apakah dia memiliki kelemahan lain? Misalnya, keluarganya, hobinya, atau konflik apapun dengan Yu Wuji atau kekuatan lain. Chen Ping mendesak untuk mendapatkan jawaban, mencari kemungkinan terobosan dalam pertahanan psikologis. Liansing merenung, Fel King dipromosikan dari latar belakang sederhana oleh Yu Wuji dan sangat setia kepadanya. Konon dia tidak memiliki keluarga. Dia rakus akan uang dan sangat terobsesi dengan peningkatan kultivasinya, itulah sebabnya dia sering pergi ke kolam pengumpul roh. Adapun orang lain, Istana Dewa Giok bukanlah entitas yang monolitik. Fei King, yang mengandalkan bantuan Yu Wuji, mengendalikan urusan internal dan telah menyinggung banyak orang, terutama beberapa pengurus dan tetua di istana luar. Tetapi kita hampir tidak dapat mengetahui kedalaman konflik spesifik tersebut. Rakus akan kekayaan, terobsesi dengan pengembangan diri. Berbagai pikiran melintas di benak Chen Ping. Mungkin, kita bisa mengambil pendekatan dua arah. Saudara Taois Liansing, bisakah Anda menemukan cara untuk menyampaikan berita kematian saudara-saudara Tu, dan bahwa ini mungkin merupakan pembalasan dari musuh, dengan cara yang tidak akan secara langsung melibatkan Anda? Akan lebih baik jika kita membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan sampai dia mencurigai seseorang di dalam rumah yang menyimpan dendam terhadapnya berada di balik semua ini, kata Chen Ping perlahan. Mata Liansing berbinar, senior, apakah Anda ingin mengganggu pikirannya, membuatnya curiga dan mungkin melakukan sesuatu yang tidak rasional, atau meningkatkan pengawalan di sekitarnya? Peningkatan kewaspadaan tidak dapat dihindari. Tetapi begitu kecurigaan muncul, dia mungkin akan lebih mengandalkan orang-orang yang paling dia percayai, atau dia mungkin ingin pergi ke tempat-tempat yang dianggapnya aman untuk memastikan kebenarannya. Tatapan Chen Ping dalam. Sebagai contoh, pergilah dan periksa apakah kristal pemurnian jiwa yang berada di bawah. Tanggung jawabnya aman dan utuh. Mendengar itu, Liansing dan yang lainnya terkejut. Kristal pemurnian jiwa, itulah item inti yang terlibat dalam susunan pemumian jiwa di lereng jiwa yang jatuh. Tuan Chen sedang berpikir, Ming Li sepertinya memahami rencana Chen Ping. Jika dia pergi memeriksa lokasi kristal pemurnian jiwa sendiri karena curiga, itu mungkin kesempatan yang lebih baik bagi kita. Suara Chen Ping berubah dingin. Daripada mengambil tindakan terhadap tempat kultivasinya, tempat sementara, mungkin dengan penjagaan yang lebih longgar, adalah tempat yang lebih baik untuk berbicara dengannya secara baik-baik. Liansing merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Senior Chen ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki pikiran yang teliti dan mendalam yang menakutkan. Dia mencoba memancing ular keluar dari lubangnya, dan dia akan menyerang titik terlemah dan terpojok lawannya. Jadi begitu, Liansing mengangguk dengan serius, kami akan mencoba menyebarkan berita melalui beberapa saluran yang tidak dapat diandalkan untuk menciptakan kebingungan dan spekulasi. Namun Fei King pada dasarnya curiga, jadi masih perlu dilihat apakah dia bisa diprovokasi. Lakukan yang terbaik. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap Ming Li dan berkata, Ming Li, kau bantu rekan Taois Liansing. Monyet, macan tutul, kalian berdua perkuat pengawasan perimeter luar Istana Dewa Giok, terutama tempat-tempat di mana persediaan penting mungkin disimpan. Aku perlu mengetahui semua pergerakan Fei Qingming yang tidak biasa sepanjang hari. Ya, jawab semua orang serempak, dan tanpa menyadarinya,
mereka telah sepenuhnya tunduk kepada Chen Ping sebagai pemimpin mereka. Saat fajar menyingsing, cahaya redup menembus energi spiritual yang berkabut di atas kota abadi Giok, tetapi tidak mampu menghilangkan suasana mencekam yang tiba-tiba menyelimuti kota itu. Di dalam Jade Immortal Mansion, di ruang jaga petugas kriminal, suasananya mencekam seperti es yang membeku. Keempat algojo itu berdiri di bawah, wajah mereka pucat dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin, kepala tertunduk, bahkan tak berani bernapas. Di ujung meja, di belakang meja besar yang diukir dari satu bongkahan obsidian, duduk seorang pria paruh baya dengan ekspresi muram. La mengenakan jubah brokat biru tua yang disulam dengan pola awan yang rumit, memiliki wajah tirus, dan janggut panjang, yang memberinya kesan seorang cendekiawan. Namun matanya yang sipit berkilat dengan cahaya yang mengerikan saat membuka dan menutup, dan dia memancarkan aura otoritas serta kehadiran yang tersembunyi dan mengancam. Dia adalah Fei Qing, kepala pelayan agung Istana Dewa Giok. Dalam semalam, dua orang yang masih hidup menghilang tepat di depan mata Anda. Suara Fei Qing tidak keras, bahkan agak datar, tetapi bagi keempat diaken itu, suara itu seperti alat pemecah es yang menusuk tulang mereka. Melapor kepada Grand Steward. Kepala pelayan mengumpulkan keberaniannya, suaranya bergetar, semalam semuanya normal. Pergantian shift dilakukan tengah malam, catatan tugas bersih, Tu Meng sedang bertugas dan tidak meninggalkan asrama. Tu Gang sedang cuti kemarin dan, seperti biasa, pergi ke Xuexianlou. Dia belum kembali. Saat absensi pagi, kami mendapati bahwa tak satu pun dari mereka berada di pos masing-masing. Kami segera mengirim orang untuk mencari mereka. Penginapan, paviliun Dewa Mabuk, toko 1000 emas, dan bahkan beberapa tempat yang sering mereka kunjungi, semuanya tidak dapat ditemukan. Ketika kami bertanya kepada rekan-rekannya, tidak satu pun dari mereka mendengar sesuatu yang tidak biasa tadi malam. Bagaimana dengan formasi asrama? Apakah sudah diaktifkan? Apakah ada tanda-tanda orang luar menerobos masuk? Fei Qing menyela laporan pelayan, ujung jarinya mengetuk ringan permukaan meja obsidian, menghasilkan suara yang renyah dan berirama. Formasi tersebut beroperasi normal, dan tidak ada catatan bahwa formasi tersebut telah diaktifkan. Kami telah memeriksa dengan saksama kediaman Tu Meng dan halamannya, baik di dalam maupun di luar, tetapi tidak menemukan tanda-tanda perkelahian, maupun aura sisa atau fluktuasi magis apapun. Semuanya tampak normal secara aneh. Seorang diaken lainnya menambahkan, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini sangat normal. Fei Qing mengulangi kalimat itu, matanya yang sipit sedikit menyipit, cahaya dingin semakin intens. Dua kultivator tingkat 4 alam abadi atas, terutama Tu Meng, yang sedang bertugas dan berada di dalam asrama di bawah perlindungan susunan sihir, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Fei Qing berdiri, berjalan perlahan ke jendela, dan memandang langit di luar yang perlahan semakin terang, tetapi tatapan matanya menjadi semakin dalam. Tu Gang dan Tu Meng adalah kaki tangan kepercayaannya, yang secara pribadi ia promosikan untuk menangani urusan gelap, terutama kasus di Lohunpo beberapa waktu lalu. Sekarang, keduanya menghilang tanpa jejak, entah hidup maupun mati, yang jelas tidak normal. Akhir-akhir ini, apakah ada orang di kota ini yang menanyakan tentang hal-hal yang seharusnya tidak mereka tanyakan? Tanya Fei Qing tiba-tiba, membelakangi para pelayan. Para pelayan saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka sepertinya teringat sesuatu dan ragu-ragu sebelum berkata, melaporkan kepada kepala pelayan, beberapa hari yang lalu,
sepertinya ada desas-desus bahwa seseorang di Paviliun Siwen di Gang Gelap Distrik Barat menghabiskan banyak uang untuk menanyakan tentang lereng jiwa yang jatuh. Terutama, tentang kultivator pria dan wanita itu. Tapi hantu tua Paviliun Siwen bungkam, dan orang-orang kita belum bisa mengetahui siapa sebenarnya mereka. Losing Soul Slope, pria dan wanita itu. Felking berbalik, bayangan samar melintas di wajahnya, ada lagi. Di samping itu, seorang diakon lain berbisik, kemarin sore, seorang informan dari Balai Hukuman melaporkan bahwa tampaknya ada wajah asing yang berkeliaran di sekitar Paviliun Abadi Mabuk, sepertinya menanyakan keberadaan Tugang. Tetapi pada saat itu, kami mengira itu hanya balas dendam rutin atau perselisihan hutang, dan tidak terlalu memperhatikannya. Bang! Felking membanting telapak tangannya ke meja obsidian, dan sepotong sudut kerasnya hancur dan berubah menjadi debu. Limbah. Dia meraung, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Seseorang sudah melacak algojo itu. Berani-beraninya kau begitu lalal. Keempat pelayan itu sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dengan bunyi gedebuk, berulang kali bersujud, Tuan Pelayan Agung, tolong tenangkan amarah Anda. Kami telah gagal dalam tugas kami pantas mati. Dada Fei Qing sedikit naik turun saat dia menekan amarah yang meluap dan rasa gelisah samar yang muncul dalam dirinya. Hilangnya saudara-saudara Tu, penyelidikan tentang insiden lereng jiwa yang jatuh dan Sang Algojo, hubungan antara kedua peristiwa ini terlalu jelas. Mungkinkah kenalan lama pria dan wanita itu datang mencari kita? Namun menurut informasi intelijen, kedua orang itu tidak memiliki dasar di surga ke-13. Bagaimana mungkin mereka mengundang ahli misterius seperti itu yang bahkan bisa secara diam-diam menipu formasi asrama? Atau mungkin mereka benar-benar menemukan sesuatu ketika mereka menyusup ke sekitar kediaman penguasa kota? Dan ini melibatkan lebih dari sekadar mereka. Banyak sekali pikiran yang melintas di benak Fei Qing. Dia mengenal temperamen Yu Wuji dengan baik, dan dia bahkan lebih menyadari konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh para dewa. Masalah di Lohunpo harus dirahasiakan. Segala kemungkinan terungkapnya hal itu harus dihentikan sejak dini. Sampaikan perintah saya. Suara Felking kembali dingin. Pertama, segera tutupi berita ini dan umumkan kepada publik bahwa Tu Gang dan Tu Meng telah pergi secara diam-diam untuk urusan resmi. Siapapun yang berani membahas atau menyebarkan rumor secara pribadi akan dianggap mengganggu urusan pemerintahan dan dihukum berat. Kedua, seluruh Departemen Investigasi Kriminal dan Garda Dalam telah dimobilisasi untuk secara diam-diam menyelidiki semua wajah asing yang memasuki kota baru-baru ini, terutama mereka yang tingkat kultivasinya tidak diketahui dan keberadaannya mencurigakan. Fokuskan penyelidikanmu pada dua orang yang menanyakan tentang Valen Soul Slope dan saudara-saudara Tu. Gali sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Temukan mereka untukku. Ketiga, perkuat pertahanan dan tingkatkan kewaspadaan di semua area istana penguasa kota, terutama lokasi-lokasi penting seperti istana bagian dalam, gudang, dan lereng jiwa yang jatuh. Tidak seorang pun diizinkan mendekat tanpa perintahku. Keempat, beritahu para diakon distrik barat untuk segera memberlakukan jam malam di seluruh kota, hanya mengizinkan masuk dan tidak mengizinkan keluar. Periksa secara ketat semua gerbang kota dan susunan teleportasi, dan semua orang yang meninggalkan kota harus menjalani pemeriksaan ketat. Serangkaian perintah dikeluarkan, dengan jelas dan tegas. Baik, kami akan mematuhi perintah kepala pelayan. Keempat pelayan itu, seolah-olah diberi pengampunan, dengan cepat menerima perintah tersebut dan pergi. Felking tetap sendirian di ruang jaga, ekspresinya berubah-ubah antara marah dan ragu-ragu. Dia berjalan ke dinding,
membuka kompartemen tersembunyi, memperlihatkan deretan kotak giok yang tersusun rapi, masing-masing dengan label. Jari-jarinya menelusuri beberapa kotak giok, akhirnya berhenti pada salah satu yang berlabel Jiaksu 73. Di dalamnya terdapat kristal pemurnian jiwa, yang terbentuk dari pecahan jiwa Musa dan Liu Qingyin yang dikumpulkan dari susunan pemurnian jiwa di lereng jiwa yang jatuh. Seperti biasanya, kristal pemurnian jiwa tingkat ini perlu diperkuat dan dipenjara secara berkala menggunakan formasi khusus, dan dilaporkan kepada klan dewa. Mungkinkah, memang itulah tujuan mereka datang ke sini? Felking bergumam sendiri, matanya berkedip ragu-ragu. Instingnya adalah segera memeriksa apakah kristal pemurnian jiwa itu aman, tetapi kehati-hatian selama bertahun-tahun membuatnya berhenti di tempatnya. Situasinya sekarang tidak jelas. Jika aku gegabah pergi ke ruang penyimpanan rahasia tempat kristal pemurnian jiwa disimpan, aku mungkin akan menjadi sasaran. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan jimat gelok komunikasi yang dibuat khusus, menyalurkan kekuatan magis ke dalamnya, dan membisikkan beberapa kata. Sesaat kemudian, jimat giok itu bersinar samar, mengirimkan pesan ilahi singkat. Setelah memastikan bahwa formasi ruang penyimpanan rahasia itu utuh dan tidak ada anomali, Fei Qing menghela napas lega, tetapi kewaspadaannya tetap tinggi. Dia memutuskan bahwa dia harus menemui Tuan Yu Wuji hari ini untuk melaporkan masalah ini secara langsung. Menjelang tengah pagi, suasana di kota abadi Giok telah berubah drastis. Gerbang kota dan jalan-jalan utama, yang sebelumnya relatif terbuka, tiba-tiba dipenuhi oleh sejumlah besar penjaga Yu Xianfu yang mengenakan baju zirah biru dan memancarkan aura yang ganas. Mereka menutup semua gerbang kota, hanya menyisakan satu gerbang samping yang terbuka untuk masuk, dan mereka yang masuk akan dikenal pertanyaan dan pemeriksaan ketat. Jumlah tim patroli di kota telah berlipat ganda, dan tim yang semula beranggotakan 3 orang telah diperluas menjadi tim beranggotakan 10 orang. Para pemimpin tim setidaknya berada di tingkat keempat alam abadi atas, dan mata tajam mereka mengamati setiap pejalan kaki di jalan. Area susunan teleportasi sepenuhnya ditutup, dan siapapun yang mencoba menggunakannya untuk pergi dihentikan dengan kasar. Apa yang terjadi? Ada apa? Aku tidak tahu. Kudengar sesuatu terjadi di rumah besar penguasa kota tadi malam. Set, kecilkan suaramu. Apa kau tidak lihat bagaimana para penjaga itu memandangmu? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Pemandangan seperti ini, aku belum pernah melihat yang seperti ini selama ratusan tahun, kan? Mungkinkah ada tokoh penting yang akan datang? Atau, para biksu di jalan itu berbincang-bincang di antara mereka sendiri, tetapi mereka semua berbicara pelan, wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kegelisahan. Kota abadi Giok telah damai terlalu lama, dan ketegangan mendadak serta pemberlakuan darurat militer ini membuat semua orang merasakan firasat buruk yang akan datang. Beberapa pihak yang berpengetahuan luas atau jeli menahan para pengikut mereka, menutup pintu, dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Di dalam rumah hutan bambu, Chen Ping, Ming Li, Lian Xing, dan yang lainnya tentu saja langsung menyadari perubahan di kota tersebut. Mereka bergerak sangat cepat. Ming Li mengintip melalui celah-celah hutan bambu, memperhatikan peningkatan jumlah penjaga yang berpatroli di jalanan yang jauh, alisnya sedikit mengerut. Sepertinya hilangnya saudara-saudara Tu telah meningkatkan kewaspadaan tinggi di prefektur Dewa Giok. Seluruh kota berada di bawah hukum darurat militer, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar, mereka sedang memeriksa kita. Wajah monyet itu memucat, dan dia dengan gugup meremas-remas tangannya. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gerbang kota dan susunan teleportasi telah disegel, bagaimana kita bisa keluar?
Kakak macan tutul juga tampak serius. Reaksi Istana Abadi Glock kali ini mungkin bukan hanya karena dua algojo tewas. Si anjing tua Fel King pasti merasakan sesuatu. Liansing menatap Chen Ping, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup dan ekspresi tenang, lalu berkata dengan suara berat, "Senior, intelijen kami baru saja menyampaikan berita pasti. Investigasi di dalam Istana Dewa Giok dengan jelas menunjuk pada dua wajah asing yang menanyakan tentang lereng jiwa jatuh di Pavilion Siwen beberapa hari yang lalu. Mereka saat ini sedang melakukan pencarian rahasia di seluruh kota untuk siapapun yang sesuai dengan deskripsi mereka. Meskipun kami bersembunyi dengan baik di sini, kemungkinan besar ini bukan tempat bagi kami untuk tinggal lama." Chen Ping perlahan membuka matanya, tatapannya dalam dan tenang, seperti yang diharapkan. Fel King bukanlah orang bodoh. Dia pasti menghubungkan kematian saudara-saudara Tu dengan masalah senior Musa. Pemberlakuan hukum militer dan pencarian adalah reaksi yang tak terhindarkan. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Lansing. "Kau tadi bilang kau punya cara untuk mengacaukan keadaan," membuat Fel King curiga, dan mungkin bahkan memancingnya menjauh dari gunung. "Bagaimana perkembangannya?" Liansing tersentak dan dengan cepat berkata, "Orang-orang kita sudah mulai bertindak. Melalui beberapa perantara yang terhubung dengan diakon luar Istana Dewa Giok tetapi tidak terlalu dapat diandalkan, mereka telah menyebarkan beberapa pesan yang sulit diverifikasi kebenarannya. Pertama, ini menyiratkan bahwa saudara-saudara Tu dibungkam karena mereka mengetahui detail-detail mencurigakan tertentu dari transaksi di dalam Jade Immortal Mansion, terutama yang melibatkan alokasi sumber daya dan penanganan material khusus tertentu. Kedua, insiden ini mungkin terkait dengan beberapa tetua di pemerintahan luar yang tidak puas dengan kendali Fel King atas urusan internal. Mereka diam-diam menyewa seseorang untuk membalas dendam, dengan maksud untuk mematahkan pengaruh Fei King dan merusak prestisenya. Ketiga, dan yang paling halus, disebutkan bahwa batu-batu di Valen Soul Slope mungkin tidak padat, yang menyiratkan bahwa Soul Refining Array atau item terkait mungkin mengalami kerusakan. Pesan-pesan ini disebarkan dengan sangat hati-hati, melalui saluran yang berbelit bel, sehingga seharusnya tidak dapat dilacak kembali kepada kami dalam jangka pendek. Namun, mengingat sifat Fei King yang penuh kecurigaan dan penekanannya pada kekuasaan, mustahil baginya untuk tetap acuh tak acuh ketika mendengar desas-desus ini. Terutama yang terakhir, yang melibatkan kristal pemurnian jiwa, yang merupakan penyelamat hidupnya sekaligus sumber ketidakamanan terbesarnya. Chen Ping mengangguk, "Bagus sekali. Yang paling ditakutkan Fei King sekarang adalah terungkapnya masalah lereng jiwa yang jatuh dan kristal pemurnian jiwa akan mengalami masalah. Rumor tentang perselisihan internal juga akan membuatnya ragu untuk bertindak gegabah dan tidak berani dengan mudah menggunakan semua sumber dayanya untuk menyelidiki. Sebaliknya, dia mungkin lebih mengandalkan orang-orang kepercayaannya, atau, secara pribadi memastikan apakah apa yang paling dia pedulikan aman. Apakah maksud Tuan Chen bahwa dia kemungkinan akan mengambil tindakan hari ini?" tanya Ming Li. Pemberlakuan darurat militer dan penggeledahan ditujukan untuk ancaman eksternal, menstabilkan situasi internal dan memastikan keamanan rahasia inti adalah hal yang perlu lakukan lebih mendesak saat ini. Tatapan Chen Ping sedikit dingin. Terutama karena, jika dia akan menemui Yu Wuji untuk melapor, dia mungkin akan pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Ruang penyimpanan rahasia tempat kristal pemurnian jiwa disimpan. Liansing menyela, dengan kilatan cahaya di matanya. "Itu benar." Chen Ping berdiri. "Saudara Taois Liansing, apakah Anda memiliki mata-mata di bawah komando Anda yang dapat menyusup ke istana dalam atau mendekati area penting istana dalam tanpa menimbulkan kecurigaan?"
Mereka tidak perlu melakukan hal berbahaya. Mereka hanya perlu mengamati dari kejauhan apakah Felking akan meninggalkan area inti istana dalam pagi ini dan menuju ke arah tertentu, terutama di sebelah barat 100 taman, dekat perbendaharaan atau sudut yang lebih terpencil. Liansing segera berpikir, "Yal, kita punya saudara yang bekerja sebagai tukang serba bisa di dapur istana bagian dalam, bertanggung jawab mengangkut bahan-bahan ke area tertentu. Dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk berkeliling di beberapa lorong di luar istana bagian dalam." Di sebelah barat 100 Gardens, daerah itu dekat dengan Cold Cellar dan Old Alchemy Chamber, dan memang cukup terpencil. Saya segera mengatur agar dia mengawasi lorong-lorong ke arah sana. Bagus sekali. Chen Ping menatap Ming Li dan kakak macan tutul. Kalian berdua terus awasi kegiatan pencarian dan penangkapan di kota serta reaksi para petinggi di istana Dewa Giok. Monyet, kau tetap di sini dan jangan keluar. Senior, maksud Anda? Liansing samar-samar menebak rencana Chen Ping. Jika Fei Qingzhen benar-benar terganggu oleh rumor dan khawatir tentang kristal pemurnian jiwa, dia seharusnya pergi sendiri ke ruang penyimpanan rahasia untuk memeriksanya. Suara Chen Ping tenang, namun mengandung tekad yang teguh. Itulah waktu terbaik bagi kita untuk bergerak. Peluangnya jauh lebih besar di jalan terpencil menuju ruang bawah tanah rahasia daripada di kolam roh yang diselimuti oleh susunan sihir. Tapi senior, meskipun Fei Qing meninggalkan area inti, dia pasti memiliki pengawal di sisinya, dan lokasi brankas rahasia itu pasti dijaga ketat, kata kakak Leopard dengan cemas. Semuanya bergantung pada usaha manusia. Chen Ping tidak banyak bicara, tetapi sikapnya yang tenang dan percaya diri, seolah-olah dia mengendalikan semuanya, secara halus memengaruhi semua orang. Waktu tunggu terasa sangat lama. Udara di dalam tempat retret itu terasa membeku, dan setiap orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar kicauan burung yang berirama dari luar pertapaan. Ekspresi Liansing berubah, dan dia dengan cepat berjalan keluar dari pertapaan. Sesaat kemudian, dia kembali. Wajahnya menunjukkan campuran antara kegembiraan yang tertahan dan kegugupan. Senior, kami punya berita. Dia berbicara lebih cepat. Orang-orang kita melihat bahwa sekitar 15 menit yang lalu, Fei Qing, ditemani oleh 2 pengawal, meninggalkan paviliun Qingxin dan menuju ke sisi barat Taman 100, di belakang ruang alkimia kuno. Lebih jauh ke arah sana, ada halaman dan lereng gunung yang terbengkalai yang telah ditetapkan sebagai area terlarang. Kami selalu curiga ada pintu masuk tersembunyi atau ruangan rahasia di sana. Kilatan cahaya muncul di mata Chen Ping, dia benar-benar pergi. Dia hanya ditemani 2 pengawal. Telah dipastikan bahwa hanya ada 2 orang, keduanya adalah kaki tangan kepercayaannya, dengan tingkat kultivasi sekitar peringkat keempat alam abadi atas. Liansing menegaskan, selain itu, mereka berjalan sangat cepat, sengaja menghindari jalan utama dan memilih jalan yang terpencil, dan mereka tampak sangat waspada. Baiklah, Chen Ping tidak lagi ragu-ragu. Sebutkan titik yang paling mungkin di jalur itu yang juga paling tepat untuk mengambil tindakan. Liansing bersiap dan segera mengeluarkan peta sederhana namun jelas yang menunjukkan perimeter luar istana bagian dalam, menunjuk ke jalan sempit yang berkelok-kelok di antara bukit-bukit buatan dan taman tua. Tempat ini disebut jalan mendengarkan deretan pohon pinus. Jalan ini dipenuhi pohon pinus kuno dan bebatuan yang tersebar. Jalannya berkelok-kelok dan pemandangannya terhalang. Selain itu, karena letaknya dekat dengan daerah terlantar, hanya ada sedikit petugas keamanan yang berpatroli pada hari kerja, dan interval antar patroli pun cukup lama. Ini adalah salah satu dari sedikit rute yang dapat mereka tempuh untuk sampai dari paviliun Qingxin ke area terlarang itu,
dan ini juga rute yang paling mungkin mereka pilih. Chen Ping dengan cermat memeriksa peta dan menghafal rute serta sekitarnya. Ming Li, kau akan ikut denganku untuk memberikan dukungan di sekitar jalur Listening Pine, untuk berjaga-jaga terhadap kejadian tak terduga dan untuk memberikan bantuan. Lian Xing, kalian semua, segera bergerak dan tinggalkan tempat ini. Pergilah ke rumah-rumah aman yang telah kalian siapkan sebelumnya. Jangan bertindak gegabah tanpa pesan dariku, Chen Ping dengan cepat mengeluarkan perintah. Senior, mohon berhati-hati. Fei Qing tidak lemah dalam kultivasi dan secerdik rubah. Dia pasti punya cara untuk melindungi diri dan menyelamatkan nyawanya. Lian Xing memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Chen Ping mengangguk, tak berkata apa-apa lagi, bertukar pandang dengan Ming Li, dan keduanya menghilang tanpa suara dari pertapaan itu, seolah-olah mereka telah menyatu dengan bayangan di bawah sinar matahari. Kesempatan yang tersisa bagi mereka sangat singkat. Sebelum Fei Qing kembali setelah memeriksa brankas rahasia, operasi berisiko tinggi berupa pencegatan, penundukan, interogasi, dan kemudian evakuasi harus diselesaikan di Jalan Ting Song.